Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat matematika? Pada video kali ini kita akan ngebahas tentang cara pembelajaran matematika pada masa pandemi COVID-19. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang cara pembelajaran matematika, lebih baik saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Paryono. Saya mengajar matematika di kelas 11 baik di DPIB, DG maupun TB. Nah, untuk pembelajaran matematika pada saat masa pandemi, kita akan memanfaatkan dua aplikasi. Yang pertama ada aplikasi Edmodo, yang kedua adalah WhatsApp. Nah, pada aplikasi Edmodo nanti akan dibagikan materi berupa e-modul dan video penjelasan materi e-modul tersebut, serta melakukan tes tulis. Kemudian pada aplikasi Edmodo di postingan kalian menuliskan nama dan kelas untuk absensi. Nah, sementara untuk WhatsApp digunakan untuk berdiskusi tentang materi yang belum dipahami dan penilaian tentang tes tulis. Nah, berikut penjelasan lebih rinci tentang metode pembelajaran yang akan kita gunakan. Ya. Nah, absensi dilakukan di Edmodo dengan cara menuliskan nama, menuliskan pada kolom komentar seperti berikut. Contohnya di sini, namanya adalah Dede Komarudin, kelas 11 TDDA. Kemudian, materi pembelajaran akan di-share di grup Edmodo kelas masing-masing, ya, berupa yaitu tadi e-modul dan video penjelasan dari e-modul tersebut. Selanjutnya untuk diskusi tentang materi pembelajaran itu akan dilaksanakan di WhatsApp group, ya, khusus matematika yang telah dibuat oleh kelas masing-masing. Nah, untuk materi pembelajaran pada semester genap ini ada 6 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama ada yang namanya operasi matriks. Yang kedua determinan dan inverse matriks. Yang ketiga vektor pada dimensi 2. Yang keempat ada vektor pada dimensi 3. Yang kelima ada persamaan dan fungsi kuadrat. Dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang komposisi dan inverse fungsi. Nah, pada pembelajaran matematika itu ada dua penilaian. Ada yang namanya penilaian pengetahuan dan yang kedua ada yang namanya penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan yang akan saya gunakan di sini adalah berupa tes tulis dan tes lisan. Tes tulis nanti dikerjakannya di aplikasi Edmodo. Soalnya dia berbentuk esai, terus dilaksanakan setelah materi pembelajaran selesai. Misal, operasi matriks itu sudah selesai pembelajarannya, maka baru akan dilaksanakan yang namanya tes tulis. Jumlah soalnya akan disesuaikan dengan materi. Terus untuk waktu pengerjaan soalnya adalah 60 menit. Nah, selanjutnya untuk tes lisan. Tes lisan itu dilaksanakan saat diskusi pada WhatsApp group. Penilaiannya yaitu dilihat dari keaktifan peserta didik saat berdiskusi. Penilaian yang kedua adalah penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini yaitu berupa portofolio, di mana portofolio itu dilihat dari kelengkapan tugas dan dokumentasi peserta didik saat mengerjakan, baik berupa tes tulis maupun tes lisan. Selanjutnya ada yang dinamakan program remedial. Program remedial ini dilaksanakan jika peserta didik tidak memenuhi nilai KBM. Nah, untuk kelas 11 nilai KBM-nya adalah 72. Nah, jika nanti pada saat tes tulis pada aplikasi Edmodo kalian tidak memenuhi nilai 72, maka kalian harus mengikuti yang namanya program remedial. Caranya bagaimana? Caranya untuk memperbaiki hal tersebut, kalian mengerjakan kembali soal tes tulis yang telah dilaksanakan pada aplikasi Edmodo dengan cara menuliskan pada buku tugas kalian, nanti dipoto dan dibuat berupa PDF dan dikirim melalui pesan pada aplikasi Edmodo atau bisa kirim melalui email.
Nah, itu penjelasan tentang cara pembelajaran matematika saat COVID-19 saat ini. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sedikit materi pengantar tentang operasi matriks. Perhatikan dengan baik-baik materi yang akan saya jelaskan. Nah, di sini operasi matriks merupakan materi dari KD 315 dan KD 415. Kita akan membahas tentang yang namanya pengertian matriks dan notasinya. Nah, matriks merupakan kumpulan bilangan yang disusun secara khusus berbentuk persegi panjang atau persegi dalam bentuk baris dan kolom serta ditempatkan di antara tanda kurung siku. Berarti ini tanda kurung siku atau tanda kurung biasa. Nah, secara umum sebuah matriks dapat dituliskan seperti ini. Ini menggunakan tanda kurung siku, ya. Nah, perhatikan di sini ada yang namanya A11, A12, A1N itu dinamakan baris pertama atau baris ke-1. Terus ada A21, A22 sampai dengan A2N itu dinamakan baris kedua. Terus ada AM1, AM2 sampai dengan AMN itu dinamakan baris ke-M. Kemudian kalau kita secara ke bawah di sini ada A11, A21, AM1 itu dinamakan kolom ke-1 ya. Sampai dengan di sini ada A1N, A2N sampai AMN. Berarti dia adalah kolom ke-N. Di sini ada keterangan jelas. M itu dia menyatakan banyaknya baris. Berarti baris ini ada 1, 2, 3 dan seterusnya ya sampai dengan baris ke M. Terus selanjutnya ada yang namakan kolom. Kolom itu berarti yang ke bawah. A11, A21 itu kolom ke-1, kolom kedua sampai dengan kolom ke N. Nah, terus di sini ada yang dinamakan keterangan AM kali N. Nah, itu dari sini. Itu menyatakan elemen pada baris ke M, kolom ke N. Ya. Berarti kalau dia menyatakan A22, berarti artinya elemen pada baris kedua, kolom kedua. Ya. Nah, untuk lebih jelas bisa perhatikan contoh berikut. Nah, di sini contohnya terdapat tabel hasil produksi sebuah usaha furnitur di Desa Maju Jaya selama sebulan. Produksinya dia berupa lemari, tempat tidur, meja hias. Dia ada 4 minggu, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ada perintahnya di sini, buatlah matriks A dari data di atas. Kemudian sebutkan elemen baris kedua kolom ketiga. Nah, untuk matriks kita bisa menggunakan yang namanya kurung siku atau kurung biasa. Di sini saya menggunakan kurung siku, ya. Nah, untuk yang minggu pertama itu dia akan dijadikan kolom pertama, minggu kedua jadi kolom kedua, minggu ketiga jadi kolom ketiga, minggu keempat menjadi kolom keempat. Untuk baris mana? Itu lemari. Lemari itu baris pertama, ini berarti 13, 15, 14, 16. Terus yang kalau meja hias, berarti dia baris ke-3 ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Kemudian sebutkan elemen baris kedua. Baris kedua berarti yang mana? Ini yang 15, 17, 13, 18. Terus kolom ketiga, kolom ketiganya adalah 14, 13, 15. Mana titik temunya adalah 13. Berarti elemen baris kedua kolom ketiga adalah 13. Nah, yang harus diingat di sini, tadi kan pengertian matriks nih. Nah, matriks dinotasikan dengan huruf kapital seperti di sini A, B, C sampai dengan Z ya. Asal dia menggunakan huruf kapital. Nah, itulah penjelasan untuk materi pertama kita, yaitu tentang pengertian matriks dan notasinya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan dan belum dimengerti tentang konsep matriks ini, tentang pengertian matriks dan notasinya, kita bisa berdiskusi di WhatsApp group ya, untuk lebih jelasnya. Nah, untuk tugas kali ini ada sedikit tugas dari saya. Silakan cari ya sebuah data ya, contohnya seperti ini. Boleh kalian dari internet atau bisa mengarang sendiri. Kemudian buat sebuah matriks ya
yang seperti ini. Perintahnya sama, silakan kalian bisa menentukan elemen barisnya keberapa, misalnya baris ketiga kolom kelima misal ya. Kemudian kalian tulis di buku kalian, kemudian foto dan buatlah bentuknya, mau berupa foto boleh, mau dibuat ke PDF boleh. Kemudian kirimkan tugasnya melalui pesan pada Edmodo ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.